Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Tertulis di dalam kitab Wahyu 22 ayat 3 dan 4, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ayat di atas terambil dari kitab Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Aktivitas di surga. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, mereka yang mengasihi dan melayani Allah di bumi akan merasa betah di surga. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, terkadang saya bertanya apa yang akan kita lakukan di surga. Apakah kita akan duduk di awan dan memetik harpa surgawi? Apakah kita akan terbang dengan sayap kain yang halus? Dalam penglihatannya, Yohanes menyaksikan 3 kegiatan di surga kelak. Yang pertama adalah melayani.
Mungkin kita akan menjelajah sudut jagat raya yang tak terbatas, atau seperti kata C.S. Lewis, memerintah bintang yang sangat jauh. Apapun pelayanan yang diperintahkan bagi kita, takkan ada rasa kekurangan, kelemahan, dan keletihan. Di surga kita akan memiliki pikiran dan tubuh yang setara dengan tugas yang dirancang bagi kita. Aktivitas kedua adalah memandang. Kita akan memandang wajahnya. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi di surga kita akan melihat wajah juru selamat kita. Dan kita akan menjadi sama seperti Dia. Ini yang dimaksud dalam Wahyu 22 ayat 4. Namanya akan tertulis di dahi mereka. Nama Allah menyatakan kepribadiannya yang sempurna. Jadi, menyandang namanya berarti menjadi seperti Dia. Di surga kita takkan bergumul dengan dosa lagi, tetapi akan mencerminkan keindahan dari kekudusannya selamanya. Yang terakhir adalah memerintah. Kita akan melayani Raja kita dengan memerintah dan bertahta bersama Dia selama-lamanya. Apakah yang akan kita lakukan di surga? Kita akan melayani Allah, memandang juru selamat kita, dan memerintah bersama Dia selamanya. Kita akan sibuk. Yesus datang segera. Wahyu 22 ayat 20 berkata, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, Ya, Aku datang segera, amin, datanglah, Tuhan Yesus. Ayat di atas merupakan perkataan Yesus yang dicatat oleh Yohanes di Pulau Patmos, berbicara mengenai akhir zaman, mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu akan hal itu. Tapi janji Yesus ini pasti digenapi. Tidak heran bila kata terakhir di Alkitab adalah kata amin, suatu kata Ibrani yang berarti pasti, sungguh. Benar, kitab suci memang berisi janji-janji Allah bagi manusia. Hampir semua janji itu telah digenapi. Misalnya janji kedatangan Mesias, kematian Yesus di salib, hingga kebangkitannya. Tentunya kita bisa dengan yakin berpikir bahwa janji kedatangannya yang kedua pun bukan isapan jempol semata, tetapi akan segera terjadi. Persoalannya, apakah berita kejutan ini menyenangkan atau justru menakutkan bagi kita? Apa kita siap atau malah takut menghadapi kedatangan Yesus kedua kali? Apakah kita yakin kita termasuk bilangan orang yang diangkat? Atau malah termasuk orang yang akan ditinggalkan dan mengalami masa kesengsaraan besar di akhir zaman nanti? Bagaimana kesiapan kita? Kalau kita berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus, maka kesiapan kita hanya mendengar firman, dan lakukan sesuai dengan yang tertulis, yaitu pada Wahyu 22 ayat 18-19. Tidak dengar yang lain, hanya kabar baik yaitu Injil keselamatan. Tetap hidup dalam kebenaran firman, tidak berbuat dosa dan pasti diberkati. Kemudian menerima cahaya Injil atau firman pengajaran tentang kemuliaan Kristus. Dalam kurun waktu hampir 2000 tahun lebih setelah janji-janji ini diucapkan, tidak terhitung interpretasi dan penentuan waktu kedatangan Yesus muncul dan menghebohkan dunia. Apakah Allah berdusta? Tidak. Bilangan 23 ayat 19 menyatakan, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Lalu kenapa Yesus belum datang? Allah bisa datang sewaktu-waktu bahkan secepatnya jika Dia mau. Namun, permasalahan sebenarnya bukanlah pada kapan Yesus datang, melainkan pada masalah,
Apakah kita siap menyambut kedatangannya atau tidak? Jika Yesus datang hari ini, siapkah kita? Peringatan Yesus di Matius 24 ayat 42 berbunyi, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Apa yang kita bisa lakukan saat berjaga-jaga? 1. Memaksimalkan talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan. 2. Mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah, bersama-sama dengan orang lain maupun secara pribadi. 3. Menjadi garam dan terang dunia. 4. Mempersembahkan jiwa demi jiwa kepada Yesus Sang Pengadil yang akan menghakimi dunia. 5. Tetap setia apapun yang terjadi ketika melakukan 4 hal di atas. Saat Yesus datang di awan-awan bersama segenap bala tentara sorgawi menghakimi kita semua, menjadi saat paling mengerikan bagi siapapun yang tidak bertobat. Saat paling membinasakan bagi siapapun yang mungkin hanya berseru Tuhan, Tuhan. Namun, itu juga menjadi saat paling indah bagi orang yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Yesus dengan setia, yakni mereka yang melakukan keempat hal di atas. Mari saudaraku, datang dan berjaga-jagalah di hadapan Tuhan Yesus sebelum semuanya terlambat. Karena itu, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus, karena kedatangannya tidak kita tahu kapan waktunya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Wahyu 22 ayat 21 berkata, "Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Kasih karunia dicurahkan Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali, bagaikan matahari yang bersinar menerangi bumi mengalahkan kegelapan. Tetapi tidak semua orang menyadari bahwa kasih karunia yang begitu besar itu memang disediakan bagi mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki cukup jendela iman untuk menerima kasih karunia itu masuk ke dalam diri mereka. Banyak manusia memang tidak menyadari hal ini. Para rasul mengerti akan hal itu. Itulah sebabnya para rasul bergerak kemana-mana mewartakan kabar baik mengenai kasih karunia ini dengan tidak memedulikan diri mereka sekalipun. Lihatlah apa kata Paulus dalam perpisahan yang mengharukan dengan para penatua di Efesus. "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Kasih karunia merupakan sebuah kabar penting dalam pemberitaan Injil, sehingga kita melihat Paulus menuliskan mengenai kasih karunia ini dalam semua surat-suratnya. Bahkan ayat terakhir dalam Injil pun menyebutkan tentang kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah kasih yang seharusnya tidak layak kita terima, tetapi diberikan Tuhan kepada kita sebagai sebuah anugerah. Yohanes menggambarkannya seperti ini, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Kita diberikan keselamatan lewat Yesus yang menebus kita semua dengan lunas, bukan karena kita baik, tetapi karena kasih karunia. Gambaran dari kasih karunia Bapa kepada kita ini tergambar jelas dari perumpamaan tentang anak yang hilang yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 11-32.
Kita tahu apa yang dilakukan oleh si anak bungsu sudah sangat keterlaluan. Ia meminta harta warisan ketika ayahnya masih hidup, kemudian menghabiskannya dengan berfoya-foya. Setelah seluruhnya ludes, ia pun hidup melarat, begitu melarat bahkan sampai terpaksa makan sisa ampas makanan babi. Ia pun kemudian menyesal, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Ia tahu bahwa ia berdosa, dan karena dosa itu seharusnya ia tidak layak lagi atas apapun. Bahkan apabila bisa menjadi seorang upahan saja itu sudah beruntung. Lalu ia pun memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Ternyata kedatangannya itu sudah ditunggu-tunggu oleh sang ayah. Alkitab menggambarkannya dengan begitu indah. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kita dapat membayangkan sang ayah terus menanti kepulangan anaknya dengan terus memandang jauh ke depan. Ia terus menanti, dan menanti, hingga akhirnya ia melihat sosok sang anak di kejauhan. Lihat apa yang dilakukan sang ayah. Ia tidak sekedar menanti hingga anaknya sampai, ia berlari menyambut anaknya. Ia tidak menyiapkan hukuman atau memukuli anaknya, tetapi ia segera merangkul dan mencium. Bahkan sang ayah pun menyiapkan jubah terbaik, cincin, sepatu dan sebuah pesta besar. Anak bungsu itu sudah berdosa dan tidak layak. Namun kasih sang ayah yang begitu besar memberikan penyambutan yang begitu indah. Inilah gambaran sebuah kasih karunia. Kasih yang sebenarnya tidak layak kita terima tetapi diberikan oleh Tuhan karena Dia sungguh mengasihi kita. Kasih karunia memberikan kita kuasa untuk melakukan banyak hal. Para rasul melakukan banyak hal yang ajaib dalam pelayanan mereka, dan semua itu mereka peroleh lewat kasih karunia yang melimpah-limpah. Di dalam kasih karunia ada kekuatan, dan tentu saja dalam kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Semua ini sudah diberikan Tuhan kepada semua orang termasuk saudara dan saya. Kasih karunia adalah kebaikan hati Allah yang tanpa pamrih. Walaupun kita adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya harus dihukum, tetapi Allah dalam Yesus Kristus memandang kita dengan kasih-Nya dan belas kasihan-Nya, sehingga Ia memberikan pengampunan kepada kita yang percaya kepadanya. Kemudian kasih karunia Allah juga berarti kuasa Allah yang memberikan berkat dan kekuatan. Artinya kasih karunia-Nya bukan saja hanya membuat kita diterima sebagai anggota keluarga Allah, tetapi juga memberikan apa yang kita perlukan untuk hidup dalam menjalani kehidupan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sesuai dengan pesan-pesan Tuhan dalam Alkitab, ada dua ayat yang menunjukkan aspek kasih karunia dari Allah yang ada dalam setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu: pertama, kebaikan Allah yang tanpa pamrih. Dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri."
Jika keselamatan tergantung pada kemampuan dan kekuatan manusia, maka semua manusia akan binasa, sebab tidak ada seorang pun yang bisa mencapai standar kesempurnaan Allah. Tetapi karena keselamatan itu adalah oleh kasih karunia Allah, maka setiap orang memiliki harapan untuk terbebas dari hukuman kekal. Kebenaran inilah yang bisa membuat manusia sadar dan tidak menjadi sombong. Kedua, kekuatan Allah yang memberi kekuatan. Dalam kitab 2 Korintus 2 ayat 1 dikatakan, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Keselamatan bukan saja pemberian Allah tanpa pamrih, tetapi juga adalah kekuatan Allah yang dinyatakan. Sebab hanya dengan demikian hidup kita dapat diubahkan dan dapat tetap teguh percaya kepada Tuhan sampai kesudahannya. Oleh kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, kita yang tadinya hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Kita yang tadinya adalah seteru Allah, sekarang didamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus Anaknya. Kita yang seharusnya binasa, sekarang beroleh hidup yang kekal. Pesan firman Tuhan hari ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa yang perlu kita syukuri dan hargai dalam segala keadaan hidup kita sebagai pengikut Yesus adalah kasih karunia Allah. Kasih karunialah yang membuat kita bertumbuh dan menjadi kuat dalam menghadapi segala sesuatu dan tidak goyah imannya. Meskipun ini ayat terakhir dalam Alkitab, tetapi ayat ini tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Sekarang, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sangatlah sederhana. Siapkan hati kita dengan membukanya dan menerima segenap berkat Tuhan. Juga anugerah melimpah di akhir tahun ini. Kita hampir merampungkan perjalanan kehidupan kita dengan mujizat dan kita pun akan berharap Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memasuki dan megawali peziarahan iman dan kehidupan kita yang akan datang mengandalkan kasih karunia Tuhan Yesus. Karena itu, kiranya kasih karunia, berkat, perlindungan, dan damai sejahtera semakin ditambahkan dalam hidup kita semua. Siapakah 144.000 orang yang dimaksud di kitab Wahyu itu? Kitab Wahyu selalu menyajikan tantangan tersendiri kepada para penafsir. Kitab ini dipenuhi dengan berbagai gambaran dan simbolisme yang kuat sehingga menimbulkan berbagai penafsiran, tergantung pada prakonsepsi seseorang terhadap isi kitab tersebut secara keseluruhan. Ada 4 pendekatan utama dalam menafsirkan kitab Wahyu. 1. Preteris, melihat semua atau sebagian besar dari kejadian dalam kitab Wahyu sebagai sesuatu yang sudah terjadi pada akhir abad pertama. 2. Historisis, melihat kitab Wahyu sebagai survei sejarah gereja dari zaman para rasul hingga saat ini. 3. Idealis, melihat kitab Wahyu sebagai gambaran atas pergumulan antara kebaikan dan kejahatan. 4. Futuris, melihat kitab Wahyu sebagai nubuatan dari kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Dari keempat pendekatan ini, hanya pendekatan futuris yang menafsirkan kitab Wahyu dengan metode gramatikal historikal, tata bahasa dan sejarah, sebagaimana dilakukan terhadap bagian lainnya di Alkitab. Pendekatan ini juga lebih sesuai dengan klaim dari kitab Wahyu sendiri sebagai nubuatan. Jadi, menjawab pertanyaan, siapakah 144.000 orang yang dimaksud di kitab Wahyu itu? Akan tergantung pada pendekatan apa yang saudara pegang dalam memahami kitab Wahyu.
Kecuali pendekatan futuris, pendekatan lain menafsirkan angka 144.000 itu secara simbolis, sebagai wakil dari gereja. Angka 144.000 dianggap sebagai simbol dari totalitas, misalnya, angka sempurna dari gereja. Namun, ketika melihat bagian tersebut secara apa adanya, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel, tidak ada satu bagian pun di bagian ini yang mengharuskan kita menafsirkan ini secara simbolis. Angka 144.000 ini merujuk pada orang-orang Yahudi, di mana masing-masing 12.000 orang diambil dari segenap suku keturunan Israel. Perjanjian Baru tidak pernah menyatakan kalau entitas bangsa Israel digantikan oleh gereja. Para orang Yahudi yang dimeteraikan, ini berarti mendapatkan perlindungan khusus dari Allah terhadap semua penghakiman ilahi, termasuk dari si Antikristus, yang sedang menjalankan misinya di masa siksaan yang dahsyat. Masa siksaan itu adalah masa 7 tahun yang akan datang, di mana Allah akan melaksanakan penghakiman ilahi terhadap mereka yang menolaknya. Allah akan menggenapi rencana keselamatannya bagi bangsa Israel. Semua ini seturut dengan wahyu Allah kepada Nabi Daniel. Ke-144.000 orang Yahudi itu semacam buah pertama dari bangsa Israel yang ditebus, yang sebelumnya memang telah dinubuatkan. Misi mereka adalah menginjili seisi dunia ini setelah peristiwa pengangkatan gereja. Mereka akan memberitakan Injil selama berlangsungnya masa siksaan. Sebagai hasil pelayanan mereka, jutaan orang akan beriman percaya kepada Kristus. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Banyaknya tafsiran mengenai 144.000 orang ini disebabkan oleh ajaran sesat dari saksi Yehuwa. Saksi Yehuwa menyatakan bahwa 144.000 orang itu adalah batas jumlah orang-orang yang akan memerintah bersama Kristus di surga dan menikmati kekekalan bersama dengan Kristus. 144.000 orang itu dianggap memiliki pengharapan surgawi. Sementara itu, mereka yang tidak termasuk dalam 144.000 orang ini hanya akan menikmati pengharapan duniawi, surga di atas bumi, yang berada di bawah pemerintahan Kristus dan 144.000 orang itu. Saksi Yehuwa mengajarkan seolah-olah ada kasta dalam masyarakat, yaitu antara kelompok penguasa dan mereka yang diperintah. Alkitab tidak pernah menyatakan soal adanya kelas ganda semacam ini. Walaupun memang benar, menurut Wahyu 20 ayat 4, bahwa ada orang-orang yang akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Kristus. Orang-orang ini akan terdiri dari gereja, orang-orang suci perjanjian lama, orang-orang percaya yang mati sebelum kedatangan Kristus untuk yang pertama kalinya, dan orang-orang suci zaman masa tribulasi, mereka yang beriman percaya kepada Kristus selama masa tribulasi. Namun, Alkitab tidak membatasi jumlah dari kelompok ini. Apalagi, masa kerajaan 1000 tahun ini akan jauh berbeda dengan masa kekekalan. Masa di mana setelah berlangsungnya masa 1000 tahun ini,
di langit yang baru dan bumi yang baru. Allah akan berdiam bersama kita di Yerusalem baru. Dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umat-Nya. Warisan yang dijanjikan kepada kita di dalam Kristus dan yang dimeteraikan oleh Roh Kudus akan menjadi milik kita. Kita akan menjadi pewaris bersama dengan Kristus. Apakah peringatan di kitab Wahyu 22 ayat 18-19 ini berlaku untuk seluruh isi Alkitab atau hanya untuk kitab Wahyu saja? Wahyu 22 ayat 18-19 berisi peringatan bagi siapapun yang mengotak-atik naskah Alkitab. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini, apakah ayat-ayat ini mengacu pada seluruh isi Alkitab atau hanya mengacu pada kitab Wahyu saja? Peringatan ini secara khusus diberikan bagi mereka yang mengubah isi kitab Wahyu. Yesus sendiri yang menjadi penulis dari kitab Wahyu ini, sekaligus yang memberikan penglihatan itu kepada Rasul Yohanes. Yesus juga menegaskan kalau kitab ini sebagai penanda berakhirnya pewahyuan dari Allah. Ini adalah firman-Nya. Dia memperingatkan segala bentuk penyimpangan dengan cara apapun, baik melalui penambahan, pengurangan, pemalsuan, pengubahan, atau kesalahan penafsiran yang disengaja. Peringatan ini sangat gamblang dan mengerikan. Tulah dari kitab Wahyu ini akan menimpa siapapun yang mengubah isi pewahyuan di dalam kitab tersebut. Mereka yang melakukannya tidak akan mendapat bagian dari kehidupan kekal di surga. Meskipun peringatan di kitab Wahyu 22 ayat 18-19 secara khusus berlaku untuk kitab Wahyu, namun prinsip yang dikandungnya tetap berlaku bagi siapapun yang dengan sengaja mengubah firman Allah. Musa memberikan peringatan serupa dalam Ulangan 4 ayat 1-2. Musa mengingatkan orang Israel untuk mendengar dan menaati perintah Allah, dengan tidak menambahkan atau mengurangi firman Allah. Amsal 30 ayat 5-6 berisi nasihat yang sama bagi siapapun yang menambahi firman-Nya. Orang itu akan ditegurnya dan dianggap sebagai pendusta. Meskipun peringatan dalam Wahyu 22 ayat 18-19 secara khusus berhubungan dengan kitab Wahyu, namun prinsip yang dikandungnya harus diterapkan pada seluruh firman Allah. Kita harus berhati-hati dalam memperlakukan isi Alkitab. Hendaklah kita memperlakukannya dengan penuh ketelitian dan rasa hormat sehingga tidak mengubah isi pesan yang sebenarnya. Sungai air kehidupan, Wahyu 22 ayat 1 berkata, "Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu." Yohanes dalam wahyunya melihat bahwa Tuhan menunjukkan kepadanya sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir dari tahta Allah. Menarik untuk didalami penglihatan Yohanes ini untuk kita pelajari. Apa yang hendak kita pelajari dari nubuatan Yohanes ini? Pertama, soal sungai air kehidupan. Sungai adalah tempat air mengalir. Air itu bisa digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Air sungai bisa dijadikan untuk air masak,
mandi, mengairi sawah, dan lain-lain. Artinya, air sungai hanya berfungsi untuk kebutuhan jasmani manusia. Lalu kita perhatikan kalimatnya, Yohanes bernubuat bahwa Tuhan menunjukkan sungai air kehidupan, bukan air sungai kehidupan. Apa bedanya? Jika disebut air sungai kehidupan, maka fokusnya adalah air sungai yang ada pada sungai itu, fungsinya hanya untuk memuaskan rasa dahaga dan lapar jasmani. Jika sungai air kehidupan, fokusnya adalah air kehidupan yang mengalir seperti sungai. Fungsinya untuk memuaskan dan mengenyangkan rohani kita. Tuhan bukan hendak menunjukkan air sungai kehidupan, melainkan sungai air kehidupan. Artinya, sungai air kehidupan itu mengalir memenuhi bumi dan manusia. Bagi kita sekarang, air kehidupan itu berupa firman Allah yang hidup. Firman hidup itu tidak pernah menjadi kering, senantiasa mengalir di dalam hati kita. Yohanes 7 ayat 37-38 menulis, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Kedua, mengalir dan keluar dari tahta Allah dan Anak Domba Allah. Kalau air sungai biasanya mengalir dari hulu sungai di mana ada mata air sebagai sumber utamanya. Terkadang air sungai ini bisa jernih kalau airnya bersumber dari mata air itu sendiri. Tetapi jika hujan datang, maka air sungai itu akan kotor dan keruh karena air dari mata air itu bercampur dengan air hujan. Berbeda dengan sumber air kehidupan itu mengalir dan keluar dari tahta Allah sendiri. Air kehidupan itu adalah Anak Domba Allah, yaitu Yesus sendiri. Air kehidupan itu jernih bagaikan kristal. Mungkin kita bertanya, apakah air kehidupan ini pun bisa kotor? Tentu jawabannya tidak akan pernah kotor. Yesus tidak pernah kotor, tetapi ia dijadikan kotor agar manusia jadi bersih dari segala dosanya. Yang kotor dan keruh ialah manusianya yang menerima air kehidupan itu. Manusia yang sudah minum air kehidupan itu masih mengotori dirinya dengan air dunia. Air kehidupan akan tetap jernih seperti kristal untuk menjernihkan segala kotoran yang ada dalam diri kita. Setiap orang membutuhkan air. Kita mungkin bisa bertahan hidup 10-15 hari tanpa makanan. Tapi 3 hari saja kita hidup tanpa air, bisa terjadi bencana. Air bukan sekadar pelepas dahaga, tapi juga penjaga kelangsungan hidup. Kepada perempuan Samaria itu, Yesus bukan menawarkan air untuk pelepas dahaga, tetapi air yang bila diminum akan menjadikan perempuan itu mampu menyalurkan air kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya. Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita, orang percaya, telah menerima Yesus, Sang Air Hidup. Artinya, kita pun dipanggil menjadi penyalur air hidup. Kita, yang telah menerima kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, dipanggil untuk menjadi sungai berkat. Di mana? Di rumah kita, di tempat kerja, di dunia. Bagaimana dengan hidup memancarkan kasih-Nya kepada setiap orang? Karena itu, pastikanlah air kehidupan itu mengalir dalam hidup kita setiap hari agar kita bisa menjadi saluran air kehidupan bagi orang lain.
Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Wahyu 22 ayat 21 berkata, "Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian." Amin. Kasih karunia dicurahkan Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali bagaikan matahari yang bersinar menerangi bumi mengalahkan kegelapan. Tetapi tidak semua orang menyadari bahwa kasih karunia yang begitu besar itu memang disediakan bagi mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki cukup jendela iman untuk menerima kasih karunia itu masuk ke dalam diri mereka. Banyak manusia memang tidak menyadari hal ini. Para rasul mengerti akan hal itu. Itulah sebabnya para rasul bergerak kemana-mana mewartakan kabar baik mengenai kasih karunia ini dengan tidak memedulikan diri mereka sekalipun. Lihatlah apa kata Paulus dalam perpisahan yang mengharukan dengan para penatua di Efesus. "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Kasih karunia merupakan sebuah kabar penting dalam pemberitaan Injil, sehingga kita melihat Paulus menuliskan mengenai kasih karunia ini dalam semua surat-suratnya. Bahkan ayat terakhir dalam Injil pun menyebutkan tentang kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah kasih yang seharusnya tidak layak kita terima, tetapi diberikan Tuhan kepada kita sebagai sebuah anugerah. Yohanes menggambarkannya seperti ini, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Kita diberikan keselamatan lewat Yesus yang menebus kita semua dengan lunas bukan karena kita baik, tetapi karena kasih karunia. Gambaran dari kasih karunia Bapa kepada kita ini tergambar jelas dari perumpamaan tentang anak yang hilang yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 11-32. Kita tahu apa yang dilakukan oleh si anak bungsu sudah sangat keterlaluan. Ia meminta harta warisan ketika ayahnya masih hidup, kemudian menghabiskannya dengan berfoya-foya. Setelah seluruhnya ludes, ia pun hidup melarat, begitu melarat bahkan sampai terpaksa makan sisa ampas makanan babi. Ia pun kemudian menyesal, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Ia tahu bahwa ia berdosa, dan karena dosa itu seharusnya ia tidak layak lagi atas apapun. Bahkan apabila bisa menjadi seorang upahan saja itu sudah beruntung. Lalu ia pun memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Ternyata kedatangannya itu sudah ditunggu-tunggu oleh sang ayah. Alkitab menggambarkannya dengan begitu indah. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kita dapat membayangkan sang ayah terus menanti kepulangan anaknya dengan terus memandang jauh ke depan. Ia terus menanti, dan menanti,
hingga akhirnya ia melihat sosok sang anak di kejauhan. Lihat apa yang dilakukan sang ayah. Ia tidak sekedar menanti hingga anaknya sampai, ia berlari menyambut anaknya. Ia tidak menyiapkan hukuman atau memukuli anaknya, tetapi ia segera merangkul dan mencium. Bahkan sang ayah pun menyiapkan jubah terbaik, cincin, sepatu dan sebuah pesta besar. Anak bungsu itu sudah berdosa dan tidak layak. Namun kasih sang ayah yang begitu besar memberikan penyambutan yang begitu indah. Inilah gambaran sebuah kasih karunia. Kasih yang sebenarnya tidak layak kita terima tetapi diberikan oleh Tuhan karena Dia sungguh mengasihi kita. Kasih karunia memberikan kita kuasa untuk melakukan banyak hal. Para rasul melakukan banyak hal yang ajaib dalam pelayanan mereka, dan semua itu mereka peroleh lewat kasih karunia yang melimpah-limpah. Di dalam kasih karunia ada kekuatan, dan tentu saja dalam kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Semua ini sudah diberikan Tuhan kepada semua orang, termasuk saudara dan saya. Kasih karunia adalah kebaikan hati Allah yang tanpa pamrih. Walaupun kita adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya harus dihukum, tetapi Allah dalam Yesus Kristus memandang kita dengan kasih-Nya dan belas kasihan-Nya, sehingga Ia memberikan pengampunan kepada kita yang percaya kepada-Nya. Kemudian kasih karunia Allah juga berarti kuasa Allah yang memberikan berkat dan kekuatan. Artinya kasih karunia-Nya bukan saja hanya membuat kita diterima sebagai anggota keluarga Allah, tetapi juga memberikan apa yang kita perlukan untuk hidup dalam menjalani kehidupan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sesuai dengan pesan-pesan Tuhan dalam Alkitab, ada dua ayat yang menunjukkan aspek kasih karunia dari Allah yang ada dalam setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu: pertama, kebaikan Allah yang tanpa pamrih. Dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Jika keselamatan tergantung pada kemampuan dan kekuatan manusia, maka semua manusia akan binasa, sebab tidak ada seorang pun yang bisa mencapai standar kesempurnaan Allah. Tetapi karena keselamatan itu adalah oleh kasih karunia Allah, maka setiap orang memiliki harapan untuk terbebas dari hukuman kekal. Kebenaran inilah yang bisa membuat manusia sadar dan tidak menjadi sombong. Kedua, kekuatan Allah yang memberi kekuatan. Dalam kitab 2 Korintus 2 ayat 1 dikatakan, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Keselamatan bukan saja pemberian Allah tanpa pamrih, tetapi juga adalah kekuatan Allah yang dinyatakan. Sebab hanya dengan demikian hidup kita dapat diubahkan dan dapat tetap teguh percaya kepada Tuhan sampai kesudahannya. Oleh kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, kita yang tadinya hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Kita yang tadinya adalah seteru Allah, sekarang didamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus Anak-Nya. Kita yang seharusnya binasa, sekarang beroleh hidup yang kekal. Pesan firman Tuhan hari ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa yang perlu kita syukuri dan hargai dalam segala keadaan hidup kita sebagai pengikut Yesus adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang membuat kita bertumbuh dan menjadi kuat dalam menghadapi segala sesuatu dan tidak goyah imannya.
Meskipun ini ayat terakhir dalam Alkitab, tetapi ayat ini tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Sekarang, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sangatlah sederhana. Siapkan hati kita dengan membukanya dan menerima segenap berkat Tuhan, juga anugerah melimpah di akhir tahun ini. Kita hampir merampungkan perjalanan kehidupan kita dengan mujizat, dan kita pun akan berharap Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memasuki dan mengawali peziarahan iman dan kehidupan kita pada yang akan datang mengandalkan kasih karunia Tuhan Yesus. Karena itu, kiranya kasih karunia, berkat, perlindungan, dan damai sejahtera semakin ditambahkan dalam hidup kita semua. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com.
Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.